Malam kelam. Di ujung desa Karangreja, ada satu warung kecil tepat di pinggir sungai tua. Nama warungnya biasa saja, Warung Bu Sari. Bangunannya dari kayu yang sudah agak menghitam dimakan usia. Atap sengnya sedikit berkarat, kalau siang terlihat kusam dan panas. Di depannya ada 3 meja plastik warna hijau yang warnanya sudah pudar, dan beberapa kursi yang kakinya tidak sama tinggi. Jadi kalau diduduki suka goyang pelan. Kalau siang, warung itu kelihatan biasa saja, bahkan cenderung sepi. Kadang cuma 1-2 orang mampir beli kopi sachet, rokok, atau mie instan. Itu pun tidak lama. Mereka datang, pesan, duduk sebentar, lalu pergi. Tidak ada yang betah berlama-lama. Entah kenapa suasananya terasa pengap, meskipun lokasinya di pinggir sungai. Sungai itu sendiri bukan sungai besar. Lebarnya paling sekitar 10 meter, tapi airnya dalam dan warnanya agak gelap. Orang-orang desa bilang dasar sungainya berlumpur tebal. Jarang ada anak-anak yang main di sana, bahkan pemancing pun tidak banyak. Padahal di desa lain, sungai kecil seperti itu biasanya ramai. Di siang hari, suara sungai terdengar pelan. Airnya mengalir tenang, kadang membawa daun atau ranting kecil. Tapi entah kenapa, setiap lewat depan warung itu, orang-orang sering merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan oleh Bu Sari, bukan oleh orang, tapi seperti ada sesuatu di balik semak-semak pinggir sungai yang diam, menunggu. Bu Sari sendiri orangnya pendiam, usianya sekitar 40-an. Wajahnya tidak galak, tapi juga tidak ramah. Senyumnya tipis dan jarang, rambutnya selalu diikat rapi ke belakang. Dia jarang ikut ngobrol kalau ada warga yang mampir. Jawab seperlunya saja, matanya sering kosong, seperti pikirannya sedang ke tempat lain. Tapi yang membuat warung itu berbeda bukanlah suasana siangnya. Yang membuat orang-orang sebenarnya merasa tidak nyaman adalah ketika malam tiba. Setiap jam 12 malam, warung itu selalu ramai. Awalnya tidak banyak yang sadar. Desa Karangreja termasuk desa yang cepat tidur. Jam 9 malam saja jalanan sudah sepi. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan. Paling hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong jauh. Namun beberapa warga yang kebetulan begadang atau bangun tengah malam mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Tepat sekitar pukul 12, lampu warung Bu Sari akan menyala lebih terang dari biasanya. Warna kuningnya terlihat hangat dari kejauhan, tapi entah kenapa terasa suram. Seperti cahaya lampu minyak, meskipun sebenarnya itu lampu listrik biasa. Lalu pelan-pelan, kursi-kursi yang tadi kosong terlihat terisi. Anehnya, tidak pernah terdengar suara motor berhenti. Tidak pernah ada suara pintu mobil ditutup. Tidak ada langkah kaki datang dari arah jalan tanah menuju warung. Tiba-tiba saja, sudah ada orang di sana. Ramainya bukan seperti anak muda nongkrong sambil tertawa keras. Tidak ada suara gelak tawa, tidak ada musik, tidak ada suara sendok beradu dengan gelas secara jelas. Yang terdengar hanya bisik-bisik pelan, seperti orang ngobrol sangat dekat satu sama lain. Suaranya rendah, hampir seperti desir angin. Kadang kalau malam sangat sunyi, terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan, tapi tidak ada satu kata pun yang bisa dimengerti. Seperti bahasa yang asing. Angin dari arah sungai setiap tengah malam juga terasa berbeda. Dingin sekali. Bukan dingin biasa seperti habis hujan. Ini dingin yang menusuk sampai ke tulang. Padahal sering kali siang harinya panas terik dan tidak ada tanda-tanda cuaca berubah. Beberapa warga pernah mencoba memastikan. Suatu malam, ada 2 pemuda desa yang penasaran. Mereka sengaja duduk di gardu dekat tikungan, menghadap ke arah warung. Jam 11 lebih sedikit warung itu masih kosong. Hanya Bu Sari yang terlihat duduk sendiri di balik meja. Jam 11.55, masih sama, tapi ketika jarum jam ponsel mereka tepat menunjukkan pukul 12:01, salah satu dari mereka mengucek mata. Kursi-kursi itu sudah terisi. Padahal mereka tidak melihat satu orang pun datang. Pemuda itu langsung berdiri. "Tadi ada yang lewat enggak?" bisiknya pada temannya. Temannya menggeleng pelan, wajahnya pucat.
Sejak malam itu, keduanya tidak pernah lagi membahasnya. Kalau ditanya orang, mereka cuma bilang, "Ah, mungkin kita salah lihat." Warga sebenarnya sudah biasa. Mereka mencoba membiasakan diri dengan keanehan itu. Setiap ada yang bertanya, jawabannya selalu sama, "Ah, mungkin orang lembur." Atau, "Mungkin rombongan sopir truk." Padahal jalan desa itu bukan jalur utama. Truk besar hampir tidak pernah lewat malam-malam. Beberapa ibu-ibu pernah membicarakan warung itu saat arisan. Mereka bilang kadang tengah malam terdengar suara kursi digeser, tapi tidak pernah terdengar suara orang tertawa atau bersin. Aneh sekali, seperti ada banyak orang, tapi tidak benar-benar hidup. Namun semua hanya berani berbisik. Tidak ada yang mau benar-benar menanyakan langsung pada Bu Sari. Sampai suatu malam, Raka, warga baru yang ngontrak di rumah kecil sekitar 50 meter dari warung itu, merasa penasaran. Raka pindah ke desa itu karena pekerjaan. Dia kerja freelance desain grafis, jadi sering begadang. Rumah kontrakannya kecil, berdinding papan, dengan satu jendela yang menghadap langsung ke arah warung. Awalnya dia tidak terlalu peduli, tapi beberapa kali saat sedang fokus di depan laptop, dia merasa seperti ada suara ramai di luar. Padahal jam sudah lewat tengah malam. Dia membuka tirai sedikit. Dari kejauhan, dia melihat warung itu penuh. Lampunya redup kekuningan. Bayangan orang-orang terlihat samar dari balik kaca jendela warung. Ada yang duduk, ada yang berdiri, seperti sedang antri. Raka mengernyit. Jam segini, gumamnya. Dia memperhatikan lebih lama. Tidak ada kendaraan terparkir. Tidak ada motor berjajar di depan warung. Padahal kalau memang ramai, pasti ada minimal 5 atau 6 motor. Yang ada hanya jalan tanah kosong dan sungai gelap di belakangnya. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa kantuk. Jam 12 lewat sedikit. Raka memutuskan keluar rumah. Dia pakai jaket tipis dan sandal. Begitu pintu dibuka, udara dingin langsung menyergap wajahnya, dingin yang tidak wajar untuk desa tropis seperti itu. Langit malam terlihat bersih, tidak ada awan tebal, bulan separuh menggantung pucat. Dari jauh, dia lihat warung itu penuh, banyak orang duduk. Kursi-kursi plastik yang siang tadi kosong kini terisi semua. Bahkan ada beberapa orang berdiri di dekat meja, tapi suasananya aneh. Tidak ada suara motor, tidak ada suara langkah kaki datang. Tidak ada suara orang memanggil, "Bu, kopi satu." Yang terdengar hanya suara rendah seperti gumaman. Seperti angin yang terperangkap di antara dinding kayu. Raka berjalan pelan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat. Entah karena tanah yang lembab atau karena perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul di dadanya. Dia memperhatikan satu sosok yang duduk di sana. Pakaian mereka biasa saja. Ada yang pakai kemeja, ada yang pakai jaket, ada yang seperti petani dengan topi lusuh. Tapi ada sesuatu yang membuatnya sulit menjelaskan. Wajah mereka pucat. Bukan pucat seperti orang sakit, tapi seperti warna yang tersedot. Gerakan mereka lambat. Ketika salah satu mengangkat gelas, gerakannya terlalu halus, terlalu pelan. Dan yang paling membuat Raka merasa tidak nyaman, tidak ada satupun dari mereka yang tertawa atau tersenyum. Semua wajah terlihat datar, seolah-olah mereka datang bukan untuk menikmati kopi, tapi hanya untuk duduk. Raka berhenti sekitar 5 meter dari warung. Dia mencoba mencari suara air sungai untuk memastikan dirinya masih di dunia yang sama. Air sungai terdengar mengalir lebih deras dari biasanya. Padahal siang tadi tenang. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun di sekitar warung bergerak. Lampu kuning itu bergoyang sedikit. Dan saat itulah terjadi sesuatu yang membuat bulu kuduk Raka berdiri semua. Tanpa aba-aba, tanpa suara, semua orang di dalam warung itu menoleh bersamaan ke arahnya. Gerakannya serempak, pelan. Leher mereka berputar hampir bersamaan, seperti dikendalikan oleh satu perintah yang sama. Mata mereka menatap lurus ke arah Raka. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada senyum, hanya tatapan kosong yang terlalu fokus. Jantung Raka langsung berdegup keras, nafasnya terasa pendek. Dia ingin mundur, tapi kakinya seperti tertahan di tanah. Di antara mereka, Bu Sari berdiri di belakang meja kasir. Dia juga menoleh.
Dan untuk pertama kalinya sejak Raka pindah ke desa itu, Busari tersenyum lebar, senyum yang terlalu lebar. Dan di saat yang sama, suara sungai di belakang warung terdengar seperti tawa pelan yang panjang. Besok paginya, Raka bangun dengan kepala masih terasa berat. Tidurnya tidak nyenyak sama sekali. Setiap kali hampir terlelap, bayangan wajah-wajah pucat itu muncul lagi di kepalanya. Cara mereka menoleh bersamaan, cara mata mereka menatap lurus tanpa berkedip, dan senyum Busari yang terlalu lebar itu terus terulang seperti rekaman rusak. Sinar matahari pagi masuk dari celah jendela kayu kontrakannya. Suasana desa kembali terlihat normal. Anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu menyapu halaman, suara ayam dan motor lewat terdengar biasa saja. Kalau bukan karena ingat kejadian semalam, Raka mungkin akan mengira semua itu cuma mimpi aneh. Tapi saat dia membuka pintu dan melihat ke arah warung di ujung sana, perutnya langsung terasa tidak enak. Warung itu tampak seperti biasa, sepi. Hanya ada Busari duduk di bangku kecil sambil mengelap meja. Tidak ada tanda-tanda kalau tadi malam tempat itu dipenuhi orang. Raka mencoba menenangkan diri. Mungkin benar kata warga, mungkin memang hanya rombongan orang lewat. Mungkin dia terlalu lelah. Namun satu hal terus mengganjal. Kenapa mereka menoleh bersamaan, dan kenapa tidak ada suara kendaraan sama sekali? Siang itu, Raka sengaja menyapa Pak Darto, tetangga sebelah rumahnya. Pak Darto sudah tinggal di desa itu lebih dari 30 tahun. Orangnya ramah, sering mengajak ngobrol siapa saja yang lewat. "Pak, semalam warung Busari ramai ya?" tanya Raka hati-hati. Pak Darto yang sedang menyiram tanaman langsung berhenti. Tangannya menggantung sebentar, air dari selang tetap mengalir membasahi tanah. "Ramai?" ulangnya pelan tanpa menoleh. "Iya, sekitar jam 12. Banyak orang." Pak Darto mematikan selang. Dia tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah serius, berbeda dari biasanya. "Kamu lihat sendiri?" tanyanya akhirnya. "Iya, Pak. Saya keluar sebentar." "Kok bisa ya nggak kedengeran motor datang?" Pak Darto tidak menjawab. Dia malah menatap Raka cukup lama, seperti sedang memastikan sesuatu. Lalu pelan-pelan dia berkata, suaranya lebih rendah dari biasanya, "Kamu lihat bayangan mereka enggak?" Raka mengernyit. Maksudnya, Pak Darto tidak menjelaskan panjang lebar. Dia cuma mengangkat tangan dan menunjuk tanah di depan mereka. Tanah yang terkena sinar matahari pagi jelas memantulkan bayangan tubuh mereka berdua. Kalau malam, lampu warung itu terang, lanjutnya pelan. Harusnya kelihatan bayangan orang yang duduk di situ. Raka langsung terdiam. Dia mencoba mengingat. Semalam dia terlalu fokus pada wajah-wajah itu. Dia tidak memperhatikan tanah, tidak memperhatikan bayangan. "Memangnya kenapa, Pak?" tanyanya, walau dalam hati sudah mulai merasa tidak enak. Pak Darto menghela napas. "Enggak kenapa-kenapa, cuma, kalau kamu lihat lagi, perhatikan tanahnya." Jawaban itu justru membuat rasa penasaran Raka semakin besar. Sepanjang hari, pikirannya tidak tenang. Dia mencoba bekerja di depan laptop, tapi konsentrasinya buyar. Setiap kali teringat pertanyaan Pak Darto, jantungnya berdebar pelan. Sore harinya, dia sengaja lewat depan warung. Busari menyapanya singkat. "Mau beli apa, Nak?" "Air mineral saja, Bu," jawab Raka. Saat menerima botol minum itu, tanpa sengaja mata mereka bertemu. Tatapan Busari datar, terlalu datar. Tidak ada keramahan seperti pedagang pada umumnya. Raka hampir saja bertanya tentang keramaian semalam. Tapi entah kenapa kata-katanya tertahan di tenggorokan. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Sekitar jam 11, suasana desa sudah sunyi. Raka berdiri di dekat jendela, memandangi warung dari kejauhan. Lampunya masih biasa saja. Jam menunjukkan pukul ke-23,58. Raka menarik napas panjang. Kali ini dia tidak akan mendekat terlalu dekat. Dia ingin memastikan dulu dari jauh. Tepat ketika jam ponselnya berubah menjadi 00,01, sesuatu terasa berubah. Lampu warung itu seperti menyala, sedikit lebih terang. Tidak drastis, tapi cukup untuk membuat perbedaan. Raka menyipitkan mata, dan seperti semalam, kursi-kursi yang tadi kosong mulai terlihat terisi.
Bukan pelan-pelan seperti orang datang dan duduk. Bukan, tiba-tiba saja sudah ada sosok di sana. Raka merinding, tapi dia memaksa diri untuk tetap tenang. Dia keluar rumah dan berdiri di bawah lampu jalan yang letaknya agak miring dari warung. Dari posisi itu, cahaya lampu jalan jatuh ke tanah di depan warung. Dia fokus ke tanah. Lampu warung menyala terang. Busari terlihat jelas berdiri di belakang meja kasir. Tubuhnya memantulkan bayangan panjang ke arah belakang, jelas terlihat di tanah. Raka menelan ludah. Dia mengalihkan pandangan sedikit ke depan kursi-kursi plastik itu. Orang-orang duduk berderet. Ada yang membungkuk sedikit, ada yang duduk tegak, ada yang seperti menunduk menatap gelas kopi hitam di depannya. Tapi tanah di bawah mereka kosong, tidak ada bayangan. Padahal jarak mereka dengan lampu cukup dekat. Secara logika, bayangan mereka pasti terlihat. Namun yang ada hanya bayangan meja dan kursi. Kursi-kursinya punya bayangan, mejanya punya bayangan. Gelas-gelas kaca yang berisi kopi hitam itu bahkan memantulkan sedikit kilau cahaya. Tapi tubuh-tubuh yang duduk di atas kursi itu tidak meninggalkan apapun di tanah. Seolah-olah cahaya lampu menembus mereka. Napas Raka langsung terasa sesak. Tangannya dingin. Dia mengucap matanya, berharap mungkin hanya sudut pandang yang salah. Dia bergeser sedikit ke kiri, lalu ke kanan. Hasilnya sama, kosong, tidak ada bayangan. Salah satu sosok yang duduk paling ujung perlahan mengangkat kepala. Gerakannya lambat sekali, wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya gelap seperti kekurangan darah. Dan lagi-lagi, satu persatu kepala mulai menoleh. Tidak secepat semalam, kali ini lebih lambat. Seolah mereka tahu Raka sedang memperhatikan. Raka mundur satu langkah. Suasana semakin dingin. Angin dari sungai berhembus lebih kencang. Daun-daun pohon pisang di sekitar warung bergetar keras. Dan yang paling bikin napas Raka tercekat, air sungai tiba-tiba mengalir lebih deras. Suara gemuruhnya terdengar jelas sekarang. Padahal tidak hujan sama sekali. Langit bersih. Tidak ada angin badai. Raka menoleh ke arah sungai. Airnya bergerak cepat, berputar-putar seperti ada pusaran kecil di tengahnya. Permukaannya bergelombang tidak wajar. Suara itu bukan sekadar aliran air. Ada nada lain di dalamnya, seperti suara napas panjang yang berat. Lalu terdengar suara seperti seseorang tertawa. Dari arah sungai, tawa itu tidak keras, tidak seperti orang tertawa lepas. Lebih seperti cekikikan pelan yang dipanjangkan. Serak, basah. Raka langsung menoleh kembali ke warung. Semua sosok itu kini sudah berdiri. Berdiri serempak. Kursi-kursi plastik terdorong sedikit ke belakang tanpa suara gesekan. Dan tetap saja, tidak ada bayangan di tanah. Busari masih berdiri di tempatnya. Kali ini dia tidak tersenyum. Dia hanya menatap Raka dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan senang, tapi seperti menilai, seolah-olah Raka sedang diuji. Tiba-tiba salah satu gelas kopi di atas meja retak dengan suara kecil. Tik, cairan hitamnya meluber perlahan ke meja. Tidak ada satupun dari sosok-sosok itu yang bergerak untuk membersihkan atau bereaksi. Mereka hanya berdiri, menghadap ke arah Raka. Angin semakin dingin. Raka bisa melihat uap napasnya sendiri di udara. Sementara mereka, tidak ada uap napas keluar dari mulut mereka. Tawa dari sungai terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Raka merasa lututnya lemas. Dia tidak tahu harus lari atau tetap berdiri. Tapi instingnya akhirnya menang. Dengan langkah cepat, dia mundur lalu berbalik dan hampir berlari ke rumahnya. Saat sampai di pintu, dia sempat menoleh sekali lagi. Warung itu kembali seperti biasa. Orang-orang duduk lagi. Suara bisikan pelan terdengar samar. Seolah-olah tidak pernah ada yang berdiri tadi. Tapi satu hal yang membuat darahnya terasa dingin. Sampai ke ujung jari, di antara deretan sosok tanpa bayangan itu, ada satu kursi kosong. Dan kursi itu berada tepat di ujung, paling dekat dengan arah rumah Raka. Di atas mejanya, sudah ada satu gelas kopi hitam yang masih mengepul tipis. Seolah-olah, memang sudah disiapkan. Malam setelah kejadian bayangan itu, Raka tidak bisa tidur sama sekali.
Kursi kosong dengan gelas kopi yang sudah mengepul tipis terus terbayang di kepalanya. Setiap kali memejamkan mata, dia seperti melihat permukaan sungai yang berputar dan mendengar tawa serak dari arah air yang gelap itu. Pagi harinya, wajahnya pucat, lingkar matanya menghitam. Dia tahu dia tidak bisa menyimpan ini sendiri. Dan satu-satunya orang yang sepertinya tahu lebih banyak adalah Pak Darto. Sekitar jam 9 pagi, Raka mendatangi rumah Pak Darto. Pintu kayunya terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara radio tua memutar lagu dangdut pelan. "Pak," panggil Raka. Pak Darto keluar dari dalam, wajahnya terlihat lelah. Seolah-olah dia juga tidak tidur nyenyak. "Kamu lihat lagi semalam?" tanyanya pelan, seakan sudah tahu jawabannya. Raka mengangguk. "Saya lihat tanahnya, Pak." Pak Darto tidak langsung menjawab. Dia hanya menghela napas panjang, lalu mempersilakan Raka duduk di bangku kayu depan rumahnya. Beberapa menit mereka diam, hanya suara ayam dan motor sesekali lewat yang terdengar. Akhirnya Pak Darto membuka suara, pelan sekali, hampir seperti takut ada yang mendengar. "Memang sudah waktunya kamu tahu," katanya. Raka menatapnya serius. "Dulu, sebelum warung itu berdiri, Bu Sari bukan siapa-siapa. Dia cuma janda miskin. Suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Tidak punya sawah, tidak punya usaha. Cuma rumah kecil peninggalan orang tuanya." Pak Darto menatap kosong ke arah jalan. "Dia punya hutang banyak. Hutang ke koperasi, hutang ke rentenir, hutang ke tetangga. Hampir setiap hari ada yang datang menagih." Raka mendengarkan tanpa menyela. "Pernah suatu sore, saya lihat sendiri Bu Sari duduk di depan rumahnya sambil nangis. Katanya dia sudah nggak kuat. Mau jual rumah pun nggak laku. Orang-orang sudah mulai menjauh. Di desa kecil seperti ini, orang cepat sekali menilai." Pak Darto terdiam sebentar, seperti sedang mengingat sesuatu yang tidak enak. Lalu suatu malam, dia hilang. Raka menegakkan badan. "Hilang bagaimana, Pak?" "Ya hilang saja. Pintu rumahnya terbuka, lampu masih menyala, tapi orangnya nggak ada. Dicari ke rumah saudara, nggak ada. Ke pasar, nggak ada. 3 hari nggak ada kabar." Suara Pak Darto makin pelan. Warga sempat mikir dia kabur karena nggak kuat sama hutang. "Tapi," tanya Raka, "tapi hari ketiga, ada anak kecil yang lagi cari belut di pinggir sungai. Dia lihat ada orang duduk di tepi air." Pak Darto menoleh ke arah sungai yang tidak terlihat dari sana, tapi seolah bayangannya ada di kepalanya. Itu Bu Sari, duduk sendirian, pakaian basah, rambutnya terurai, tatapannya kosong banget, kayak orang linglung. "Dia ngomong apa, Pak?" "Tidak banyak. Katanya cuma, 'Saya sudah bayar.' Itu saja." Raka merasakan tengkuknya merinding. "Bayar apa?" Pak Darto menggeleng pelan. "Tidak ada yang tahu." Waktu itu warga mengira Bu Sari hampir bunuh diri lalu berubah pikiran. Tapi ada hal yang membuat semuanya terasa janggal. Air sungai saat itu sedang surut, tidak dalam, tidak cukup untuk menenggelamkan orang dewasa. Namun pakaian Bu Sari basah sampai ke atas, seperti habis terendam lama. Dan yang lebih aneh lagi, di pergelangan tangannya ada bekas seperti dililit sesuatu. Bukan tali biasa. Bekasnya tipis, melingkar, tapi tidak ada luka terbuka. Sejak malam itu, Bu Sari berubah. Dia tidak lagi menangis atau mengeluh soal hutang. Dia terlihat tenang, terlalu tenang. Seminggu kemudian, dia mulai membangun warung kecil di pinggir sungai. Orang-orang heran karena dia tidak punya uang. Tapi tiba-tiba saja bahan bangunan datang. Kayu, seng, meja plastik, semua seperti tersedia begitu saja. Ketika ditanya, dia hanya menjawab, "Ada yang bantu." Tidak pernah jelas siapa yang membantu. Warung itu berdiri sederhana. Awalnya warga mendukung, kasihan melihat nasibnya. Tapi yang membuat orang mulai merasa tidak enak adalah kejadian-kejadian setelahnya. Hari pertama buka, siang sepi seperti biasa. Tapi malam pertama tepat jam 12, ada orang-orang yang datang. Beberapa warga yang kebetulan lewat mengaku melihat warung itu penuh. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengenali wajah para pembeli. Sejak malam itu, lanjut Pak Darto, warung itu nggak pernah benar-benar sepi tengah malam. Raka menelan ludah. "Kata orang tua dulu, sungai itu ada penunggunya," ujar Pak Darto lagi.
makhluk tua, sudah ada sejak desa ini belum berdiri. Konon, sebelum ada rumah dan sawah, tempat itu hanyalah hutan dan aliran sungai yang lebih besar. Orang-orang zaman dulu percaya ada penghuni yang menjaga aliran air itu. Makhluk yang tidak terlihat, tapi bisa memengaruhi nasib manusia. Katanya makhluk itu bisa memberi rezeki. Lanjut Pak Darto, suaranya hampir berbisik. Tapi, harus ada balasannya. Balasan seperti apa? Tanya Raka pelan. Pak Darto menatapnya dalam-dalam. Setiap 5 tahun, selalu ada satu orang desa yang hilang tanpa jejak. Jantung Raka terasa berhenti sesaat. Orang hilang, Pak Darto mengangguk pelan. Sudah dari dulu. Dulu ada pemuda yang katanya merantau, tapi tidak pernah kirim kabar. Ada juga seorang ibu yang katanya pergi ke kota, tapi keluarganya tidak pernah tahu alamatnya. Selalu ada alasan. Maksudnya mereka tidak benar-benar pergi. Suara Raka mulai gemetar. Pak Darto tidak menjawab langsung. Hilangnya selalu menjelang tengah malam. Dan biasanya, orang terakhir yang melihat mereka adalah orang yang lewat dekat warung. Raka langsung teringat kursi kosong dengan gelas kopi hitam itu. 4 tahun lalu, ada Pak Lurah lama yang tiba-tiba tidak ada kabar. Katanya urusan bisnis keluar kota, sampai sekarang tidak pernah kembali. 5 tahun sebelumnya, tanya Raka, seorang pemuda yang kerja bangunan. Katanya pamit kerja proyek ke kota sebelah, tidak pernah pulang. Pak Darto menunduk. Setiap 5 tahun sekali. Raka mencoba menghitung cepat dalam kepalanya. Sudah 4 tahun lebih. Tidak ada orang hilang, tanyanya pelan. Pak Darto mengangguk. Terakhir 4 tahun lalu. Hampir 5, angin siang. Itu terasa tiba-tiba lebih dingin, meski matahari sedang terik. Artinya, tahun ini adalah waktunya. Raka merasakan perutnya seperti diikat sesuatu. Semua kejadian beberapa malam terakhir langsung terasa lebih berat. Tatapan kosong itu, kursi kosong, gelas kopi yang sudah disiapkan. Pak, suara Raka hampir tidak keluar. Kalau memang ada yang hilang tiap 5 tahun, kenapa enggak? Ada yang bertindak. Pak Darto tertawa kecil, tapi tawanya pahit. Bertindak bagaimana? Siapa yang mau dituduh? Bu Sari, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Semua hanya cerita, dan orang-orang memilih diam. Tanya Raka, orang-orang takut. Warung itu memang aneh, tapi sejak ada warung itu, desa juga jarang gagal panen. Air sungai tidak pernah kering meski musim kemarau panjang. Sawah-sawah lebih subur. Raka terdiam. Rezeki yang datang dengan harga yang tidak pernah dibicarakan terang-terangan. Jadi menurut Bapak, Raka berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Yang hilang itu bukan merantau. Pak Darto menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau kamu lihat mereka tengah malam, kamu pasti tahu jawabannya. Suasana menjadi sunyi. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara air sungai yang mengalir sedikit lebih deras dari biasanya. Meskipun siang itu tidak ada hujan, Raka menoleh tanpa sadar. Di dalam hatinya, rasa takut mulai berubah menjadi kesadaran yang lebih mengerikan. Jika siklus 5 tahunan itu nyata, jika kursi kosong itu memang menunggu seseorang, dan jika makhluk penunggu sungai itu masih menagih perjanjian lama, maka bukan hanya desa yang sedang menunggu. Sesuatu di sungai itu juga sedang menunggu, dan waktunya semakin dekat. Malam itu suasana desa terasa berbeda sejak awal. Udara lebih lembab, angin hampir tidak bergerak, dan jangkrik yang biasanya berisik mendadak jarang terdengar. Raka sudah merasa gelisah sejak maghrib. Kata-kata Pak Darto siang tadi terus terngiang di kepalanya. Setiap 5 tahun sekali, satu orang hilang. Tahun ini waktunya. Sekitar pukul 11 malam, Raka masih duduk di depan laptop, tapi pikirannya tidak fokus. Dia berkali-kali melirik ke arah jendela. Warung Bu Sari masih tampak biasa. Lampunya menyala redup seperti malam-malam sebelumnya. Jam menunjukkan 23,47 ketika tiba-tiba listrik desa padam. Semua gelap. Lampu di kamar Raka mati. Kipas angin berhenti. Suara dengung listrik hilang seketika. 1 detik sunyi, lalu anjing-anjing di kejauhan mulai menggonggong bersahutan. Ah, mati lampu lagi, gumam Raka pelan. Mencoba terdengar tenang meski jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Dia berdiri dan mendekati jendela. Desa benar-benar gelap. Rumah-rumah tenggelam dalam bayangan.
Hanya cahaya bulan yang samar-samar memberi garis pada atap dan pepohonan. Tapi, ada satu titik yang tetap menyala. Warung Bu Sari, lampunya tetap terang. Bahkan terlihat lebih terang dari biasanya karena tidak ada cahaya lain yang menyaingi. Cahaya kuning itu seperti mengambang di tengah kegelapan desa. Tidak berkedip, tidak melemah. Raka menelan ludah. Bagaimana mungkin hanya warung itu yang tidak mati listrik? Belum sempat dia berpikir lebih jauh. Terdengar suara di depan rumahnya. Pelan, gesekan di atas tanah. Seperti seseorang berjalan dengan langkah berat, menyeret kaki. Raka membeku. Suara itu tidak cepat. Tidak seperti orang terburu-buru. Justru pelan dan teratur. Seret, jeda, seret, jeda. Dia mendekat ke jendela, membuka sedikit tirai dengan hati-hati. Beberapa sosok berjalan melewati depan rumahnya. Jumlahnya lebih dari 3, mungkin 5, mungkin 6. Sulit menghitung karena cahaya hanya berasal dari bulan dan warung di kejauhan. Langkah mereka kaku. Kepalanya sedikit menunduk. Tangan menggantung lurus di sisi tubuh. Wajah mereka pucat. Bukan pucat karena cahaya bulan, tapi pucat seperti tidak ada darah mengalir. Raka menahan napas. Salah satu sosok berjalan paling belakang. Wajahnya agak lebih jelas karena terkena sedikit pantulan cahaya dari warung. Raka terkejut sampai hampir bersuara. Itu Pak Darto. Tidak salah lagi. Rambutnya yang mulai memutih. Badannya yang sedikit membungkuk. Baju kotak-kotak yang tadi sore dia pakai saat ngobrol. Padahal tadi sore Pak Darto masih duduk santai, bahkan tertawa kecil saat Raka berpamitan pulang. Sekarang wajahnya kosong, matanya terbuka, tapi tidak berkedip. Tatapannya lurus ke depan, tidak menyadari sekitar. Langkahnya diseret seperti orang yang terlalu lelah untuk mengangkat kaki. Tidak mungkin, bisik Raka pada dirinya sendiri. Rombongan itu terus berjalan menuju warung. Tidak ada suara percakapan. Tidak ada suara napas, hanya gesekan kaki di tanah. Begitu mereka semakin dekat dengan warung, cahaya kuning itu membuat wajah mereka terlihat lebih jelas. Semua pucat, bibir mereka gelap, dan satu hal yang membuat perut Raka terasa mual, tubuh. Mereka tidak memantulkan bayangan di tanah. Walau cahaya warung sangat terang dan bulan masih bersinar, tanah di bawah kaki mereka kosong. Raka mundur perlahan dari jendela. Kepalanya terasa berdengung. Pak Darto tidak mungkin keluar rumah tengah malam seperti itu tanpa alasan. Dan wajah itu bukan wajah orang yang sedang berjalan biasa. Dengan gemetar, Raka mengambil jaketnya dan membuka pintu rumah. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Seperti ada lapisan kabut tipis yang tidak terlihat, tapi membuat kulit merinding. Dia berlari kecil ke rumah Pak Darto yang hanya beberapa langkah dari kontrakannya. Pintu rumah Pak Darto terbuka sedikit. Tidak dikunci. Raka berhenti di depan pintu, jantungnya berdetak sangat keras sampai terasa di telinga. "Pak," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Dia mendorong pintu perlahan. Engselnya berderit pelan. Di dalam gelap, tapi cahaya bulan masuk dari jendela samping. Ruang tamu kosong. Tidak ada suara televisi, tidak ada radio. Raka melangkah masuk. Di meja kayu kecil di tengah ruangan, ada satu cangkir kopi. Masih mengepul tipis, Raka mendekat dengan napas tertahan. Dia menyentuh sisi cangkir itu. Hangat, artinya kopi itu baru saja dibuat. Tidak mungkin sudah lama. "Pak Darto," panggilnya lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Sunyi, kamar tidur terbuka, kosong. Dapur kecil di belakang juga kosong. Rumah itu benar-benar kosong. Tapi kopi itu masih hangat. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara yang membuat tubuh Raka menegang. Suara Bu Sari, bukan berbicara seperti biasa, tapi seperti sedang membaca sesuatu. Suaranya naik turun dengan irama aneh. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa yang biasa didengar Raka dari warga. Bukan bahasa apapun yang pernah dia dengar. Kata-katanya terdengar basah, dalam, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh air. Raka perlahan keluar dari rumah Pak Darto dan mengintip ke arah warung. Cahaya warung masih menyala terang di tengah gelapnya desa. Sosok-sosok tadi sudah berdiri di depan warung, berbaris, menghadap ke arah sungai.
Busari tidak berada di belakang meja, dia berdiri di tepi sungai. Rambutnya terurai, tidak diikat seperti biasanya. Tangannya terangkat sedikit ke depan, telapak menghadap ke air. Mulutnya bergerak membaca kalimat-kalimat asing itu. Air sungai yang tadinya mengalir tenang kini mulai bergolak pelan. Permukaannya bergetar seperti air mendidih, padahal tidak ada angin kencang. Raka bisa melihat airnya naik perlahan, bukan meluap deras, tapi seperti permukaan sungai perlahan meninggi. Dan suara dari dalam air terdengar seperti dengungan rendah yang panjang. Sosok-sosok di depan warung mulai bergerak. Satu persatu mereka berjalan menuju pintu warung. Langkah mereka tetap tanpa suara. Seret, pelan, seret. Begitu mereka melewati cahaya lampu, Raka kembali melihat kenyataan yang membuatnya hampir jatuh lemas. Tidak ada bayangan. Tubuh mereka seperti tidak benar-benar menghalangi cahaya. Pak Darto berada di urutan ketiga. Wajahnya tetap kosong. Saat dia melewati ambang pintu warung, kepalanya sedikit terangkat. Dan untuk sepersekian detik, matanya seperti bertemu dengan mata Raka. Ada sesuatu di dalam tatapan itu, bukan kesadaran penuh, tapi seperti sisa kepanikan yang terperangkap. Seperti seseorang yang ingin berteriak tapi tidak bisa menggerakkan mulutnya. Raka hampir berteriak memanggil namanya, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Suara Busari semakin keras. Bahasa asing itu terdengar lebih cepat sekarang. Air sungai mulai meluap pelan melewati bibir tepiannya. Tidak deras seperti banjir, tapi cukup untuk membuat tanah di sekitar warung basah mengkilap. Anehnya, air itu tidak mengalir kemana-mana, hanya menggenang di sekitar warung, seperti lingkaran tipis yang membatasi tempat itu dari desa lainnya. Sosok terakhir masuk ke dalam warung. Pintu tidak ditutup, tapi dari dalam tidak terdengar apapun. Tidak ada suara kursi digeser, tidak ada suara gelas, hanya bisikan pelan yang samar-samar kembali terdengar. Bu Sari perlahan menurunkan tangannya. Suaranya berhenti. Air sungai kembali tenang, seolah tidak pernah bergerak. Genangan tipis di tanah perlahan surut, meresap begitu saja. Raka berdiri membeku di tempatnya. Desa tetap gelap, warung tetap terang, dan dari dalam warung terlihat siluet-siluet duduk berderet seperti biasa, seolah-olah tidak ada ritual apapun barusan. Seolah-olah orang-orang itu memang datang untuk minum kopi. Tiba-tiba, Busari menoleh perlahan. Tatapannya langsung mengarah ke tempat Raka berdiri. Padahal jaraknya cukup jauh dan gelap. Tapi Raka yakin, dia tahu dia sedang diawasi. Busari tersenyum tipis. Bukan senyum lebar seperti sebelumnya, tapi senyum kecil yang lebih menyeramkan karena terlihat sadar. Lalu dia melangkah kembali ke dalam warung. Lampu kuning itu berkedip sekali, dan pada saat yang sama, listrik desa menyala kembali, rumah-rumah terang lagi. Suara televisi dari kejauhan terdengar, seolah-olah tidak pernah ada apa-apa, tapi Raka masih berdiri di sana. Napasnya tidak teratur. Rumah Pak Darto kosong, kopinya masih hangat. Dan di dalam warung itu, kini ada satu sosok tambahan yang duduk tanpa bayangan. Seseorang yang tadi sore masih berbicara padanya tentang siklus 5 tahunan. Raka akhirnya mengerti. Satu hal yang lebih menakutkan dari semua ini. Yang masuk ke warung itu, tidak selalu keluar lagi. Besok paginya, desa gempar. Kabar itu menyebar cepat, bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi. Ibu-ibu yang biasanya menyapu halaman mulai berbisik satu sama lain. Beberapa bapak berdiri bergerombol di dekat rumah Pak Darto. Anak-anak dilarang bermain jauh hari itu. Pak Darto nggak ada dari tadi malam. Terdengar suara seseorang. Raka berdiri tidak jauh dari kerumunan, pura-pura baru tahu, meskipun semalaman dia sudah menyaksikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Rumah Pak Darto terbuka ketika warga masuk bersama-sama. Mereka memanggil namanya beberapa kali. Tidak ada jawaban. Di atas meja, cangkir kopi itu masih ada, kini sudah dingin. Beberapa orang saling pandang. Aneh ya, biasanya beliau nggak pernah pergi tanpa bilang, kata seorang ibu pelan. Tadi malam ada yang lihat beliau, tanya yang lain. Beberapa orang menggeleng. Raka ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa dia melihat Pak Darto berjalan menuju warung dengan wajah kosong dan langkah diseret.
Tapi kata-kata itu terasa berat sekali untuk keluar, karena dia tahu semua orang sebenarnya sudah mengerti. Tatapan mereka bukan tatapan panik yang bingung harus bagaimana, bukan tatapan keluarga yang kehilangan anggota mendadak. Tatapan mereka seperti orang yang sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Orang-orang pura-pura kaget, tapi tidak ada yang benar-benar bertanya terlalu dalam. Tidak ada yang langsung menyalahkan siapapun. Tidak ada yang berani menyebut nama warung, seolah semua sudah tahu. Tapi memilih diam. "Ya mungkin ke kota dulu," kata seorang bapak dengan suara dibuat santai. "Ya, mungkin ada urusan mendadak," timpal yang lain. Kalimat-kalimat itu terdengar kosong. Tidak ada yang benar-benar percaya. Sekitar siang hari, kerumunan bubar dengan sendirinya. Tidak ada laporan resmi. Tidak ada pencarian besar-besaran. Hanya obrolan pelan yang menghilang seiring waktu. Raka merasa mual melihat semuanya. Dia berjalan perlahan melewati warung. Warung Busari siang itu tetap sepi seperti biasa. Busari duduk di bangku kecil, mengelap gelas dengan kain bersih. Wajahnya terlihat normal, bahkan lebih segar dibanding hari-hari sebelumnya. Ketika Raka lewat, dia tersenyum. "Sehat, Nak?" sapanya lembut. Suara itu begitu biasa, begitu wajar. Raka berhenti sebentar, menatap wajahnya. Tidak ada bekas lelah. Tidak ada tanda-tanda orang yang semalaman berdiri di tepi sungai membaca bahasa asing. Hanya seorang pemilik warung sederhana yang terlihat tenang. "Iya, Bu," jawab Raka singkat. Tatapan mereka bertemu beberapa detik. Untuk sepersekian detik, Raka merasa seperti ada sesuatu yang bergetar di udara di antara mereka. Seperti senyum Busari mengandung makna lain yang tidak diucapkan. Lalu Busari kembali menunduk mengelap gelas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sore itu desa kembali seperti biasa. Orang-orang bekerja, anak-anak bermain lagi. Tidak ada pembahasan serius tentang Pak Darto. Nama itu seperti perlahan-lahan ditelan sunyi. Malam datang dengan pelan. Raka duduk di dalam rumahnya dengan lampu dimatikan. Dia sengaja hanya menyalakan satu lilin kecil. Entah kenapa dia tidak ingin terlalu terang. Jam menunjukkan ke 23,59. Napasnya terasa berat. Tepat ketika jarum jam bergeser melewati tengah malam, lampu warung menyala lebih terang, tanpa mati listrik. Kali ini, tapi suasananya tetap terasa berbeda. Raka berdiri dan berjalan keluar rumah. Angin malam itu lebih dingin dari biasanya, lebih tajam, menusuk sampai ke dalam jaketnya. Dari kejauhan, warung itu kembali ramai. Kursi-kursi plastik terisi, penuh. Sosok-sosok duduk berderet. Tidak ada suara motor, tidak ada suara langkah datang. Mereka sudah ada di sana. Raka berdiri di bawah lampu jalan, di tempat yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Dia tahu apa yang akan dia lihat. Tapi tetap saja jantungnya berdebar keras ketika matanya menyapu deretan wajah pucat itu. Dan kali ini, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Di antara pelanggan tanpa bayangan itu, ada satu wajah baru, wajah Pak Darto, duduk diam, menatap lurus ke depan. Wajahnya sama pucatnya dengan yang lain. Bibirnya gelap, matanya terbuka, tanpa berkedip. Baju kotak-kotak yang dipakainya semalam masih sama, tapi sekarang dia duduk dengan postur yang terlalu tegak, terlalu diam. Di hadapannya ada secangkir kopi hitam, uapnya naik tipis ke udara malam. Raka merasa dunia di sekitarnya seperti menyempit. Suara jangkrik menghilang, suara angin mereda, yang ada hanya pemandangan warung itu dan sosok Pak Darto yang kini menjadi bagian dari deretan tanpa bayangan. Raka memperhatikan tanah. Tetap sama, kursi punya bayangan, meja punya bayangan, tapi tubuh-tubuh itu kosong. Pak Darto tidak memiliki bayangan, seolah-olah dia sudah tidak lagi termasuk dalam dunia yang sama dengan Raka. Tiba-tiba kepala Pak Darto bergerak sedikit, pelan, tidak menoleh sepenuhnya, hanya bergeser sedikit. Dan untuk sesaat, matanya seperti mengarah tepat ke arah Raka. Tidak ada ekspresi, tapi ada sesuatu yang terasa seperti tarikan, seperti mengundang, seperti berkata tanpa suara, "Duduklah." Tangan Raka gemetar. Dia mundur setengah langkah.
Saat itulah Busari yang berdiri di belakang meja perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya langsung menemukan Raka di bawah lampu jalan. Jarak mereka cukup jauh. Tapi Raka tahu, dia sedang dilihat. Busari tersenyum, senyum itu tidak lebar, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Raka berdiri. Lalu, dengan gerakan sangat pelan, Busari meraih satu cangkir kosong dari rak di belakangnya. Dia mengangkatnya setinggi dada, seolah memperlihatkannya, lalu menurunkannya dan meletakkannya di atas meja kosong, di ujung deretan kursi, di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Cangkir itu kosong, belum diisi kopi, tapi posisinya jelas, disiapkan. Raka merasakan lututnya melemah. Itu bukan sekadar kebetulan. Itu undangan. Air sungai tiba-tiba terdengar lebih keras, tidak seperti aliran deras, lebih seperti suara seseorang tertawa pelan di balik arus air. Tawa itu panjang, serak, basah. Angin malam berhembus lebih kuat, membuat daun-daun bergetar. Dingin yang datang bukan lagi dingin biasa, ini dingin yang membuat napas terasa berat, seperti udara kekurangan oksigen. Raka bisa melihat uap napasnya sendiri. Sementara di warung itu, tidak ada satupun uap napas terlihat dari mulut para pelanggan. Mereka duduk diam, menunggu. Busari mengambil teko kopi. Dengan gerakan tenang, dia menuangkan kopi hitam ke dalam cangkir kosong itu. Cairan gelap mengalir perlahan, mengepul tipis. Tidak ada suara selain aliran kopi itu dan tawa samar dari sungai. Raka merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Rasa takut yang selama ini menahannya perlahan berubah menjadi kesadaran yang lebih dalam. Jika dia tetap diam, jika dia tetap hanya menjadi penonton, mungkin kursi itu suatu hari benar-benar akan terisi olehnya. Langkahnya hampir saja maju tanpa sadar, seperti ada tarikan halus dari arah warung, seperti udara di sekitar sana lebih berat, menarik tubuhnya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakangnya. Sebuah pintu rumah warga terbanting tertiup angin. Raka tersentak. Tarikan itu seperti terputus. Dia berkedip beberapa kali ketika kembali melihat ke arah warung. Semua sosok itu sudah kembali menatap lurus ke depan. Tidak ada yang melihatnya lagi. Seolah-olah momen tadi tidak pernah terjadi. Tapi cangkir itu tetap ada, terisi penuh, menunggu. Air sungai kembali terdengar seperti tertawa. Kali ini lebih pelan, lebih puas, dan angin malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Raka mundur perlahan, setiap langkah terasa berat. Dia sadar satu hal yang tidak bisa lagi dia abaikan. Siklus 5 tahunan itu sudah berjalan. Pak Darto sudah menjadi bagian dari deretan tanpa bayangan, dan kursi kosong itu belum tentu akan tetap kosong lama-lama.